Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, pagi Ibu. Pagi, Bu. Selamat datang ya di mata pelajaran PPKN kelas 8. Bagaimana kabarnya? Baik? Baik Ibu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, di masa pandemi ini ya, kita tidak boleh tidak perhatian sama kondisi tubuh kita. Tetap patuhi 5M ya, patuhi protokol kesehatan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membuka dan berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Semoga selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipimpin sama KM-nya ya. Siapa KM-nya? Muflih, Bu. Ya, boleh. Silakan Mufli. Ya, Bu, maaf sebelumnya saya tidak bisa menyalakan kamera karena sedang tidak enak badan dan juga sinyalnya tidak mendukung, Ibu. Tapi untuk bisa mengikuti kelas, insya Allah bisa berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Mufli, silahkan. Ya, teman-teman sekalian, sebelum kita melaksanakan pembelajaran dengan Ibu Indah, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, jangan lupa untuk mengisi presensi ya. Untuk pembelajaran hari ini, link sudah Ibu share di room chat. Nah, dan juga sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kesiapan kalian. Nah, tolong yang tidak ada halangan, yang tidak berhalangan, sakit ataupun sinyal, tolong diaktifkan ya kameranya. Siapa ini yang belum aktif? Isbel, Kairun. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, sebelumnya, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah mempelajari materi tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara? Apakah sudah? Halo? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Next. Halo, Bu. Ya. Apakah suara Ibu terdengar sampai sana? Ya, Ibu, terdengar. Dengar Bu, kedangu. Oke, next. Nah, untuk KI dan KD untuk pembelajaran hari ini, Ibu telah terapkan di PPT ya. Nah, untuk tujuannya yaitu, next. Nah, dengan tujuannya itu dengan menyanyikan lagu wajib nasional bersama, yakni Garuda Pancasila, peserta didik dapat meyakini atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Lalu melalui tayangan gambar dan cerita yang disajikan guru, peserta didik dapat menguraikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, melalui metode tanya-jawab dan diskusi, peserta didik dapat mendeskripsikan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, lalu melalui
penguatan materi yang disampaikan oleh Ibu, peserta didik dapat mengklarifikasikan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Lalu melalui metode diskusi kelompok juga, peserta didik dapat mengklarifikasikan dan menganalisis arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang terakhir itu melalui metode penugasan dan diskusi kelompok, peserta didik dapat memaparkan hasil telaah tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Lalu, kita masuk ke dalam inti pembelajaran ya. Terdengar suara Ibu sampai sana? Terdengar, Bu. Terdengar, Ibu, jelas. Terdengar. Tolong direspon ya anak-anak, soalnya Ibu ada kendala sinyal di sini. Baik, Bu. Ya, nah mengenai arti kedudukan dan fungsi Pancasila, istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenal pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI, pada tanggal 1 Juni 1945. Untuk mengenai fungsi dan peran Pancasila telah kita ketahui pasti sebelumnya ya, yakni Pancasila sebagai jiwa bangsa, yaitu berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Lalu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, memiliki fungsi yaitu sebagai hal yang memberikan contoh khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Lalu Pancasila sebagai sumber hukum, berfungsi sebagai mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Disepakati melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Lalu, Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Lalu, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang terakhir, itu Pancasila sebagai moral pembangun. Next. Maaf yang slide yang tadi aja, Rama. Nah, kita lanjut ya. Untuk Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yang disebut dasar negara Indonesia apa sih? Nah, kita baca di PPT ya. Dasar negara adalah seperangkat nilai yang ditetapkan sebagai dasar bagi berdirinya suatu negara, tujuan negara, penyelenggaraan atau pengelolaan negara, atau tolak ukur ataupun norma penyelenggaraan negara. Nah, ada yang tahu nggak sih secara umum fungsi dan peran Pancasila terdapat dalam TAP MPR nomor berapa dan tentang apa? Ada yang tahu tidak? Suara saya terdengar sampai sana? Iya, Ibu, Halo? izin. Terdengar, Ibu, terdengar. Ada yang tahu? Boleh Mufli jawab? Setahu saya, Ibu, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3 garis miring MPR tahun 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, Ibu. Sekali ya, Mufli, terima kasih. Nah, hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan
digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Lalu rumusan Pancasila terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara yuridis konstitusional, sah berlaku dan mengikuti seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara tanpa terkecuali. Nah, sekarang Ibu ingin menunjuk salah satu dari kalian untuk berargumen mengenai arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Siap? Siap, Ibu. Oke. Ibu akan tunjuk ya. Yang tidak on cam, hati-hati Ibu tunjuk. Ibu tunjuk Julian. Aduh, iya, Ibu. Ayo silakan Julian. Iya, Ibu. Jadi sebelumnya mohon maaf ya, Ibu. Tadi tidak on cam ya. Tadi saya habis dari toilet. Maaf, Ibu. Nggak izin dulu. Jadi, menurut pertanyaan yang tadi Ibu tanyakan kepada saya gitu, Bu. Jadi, menurut saya jika berdasarkan nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yakni nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, ditetapkan sebagai dasar bagi berdirinya negara Indonesia, tujuan negara Indonesia, penyelenggaraan negara Indonesia, tolak ukur dan norma penyelenggaraan negara Indonesia, dan tolak ukur pencapaian penyelenggaraan negara. Jadi, seperti itu, Bu. Ya, bagus sekali Julian. Sepertinya Julian melihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ya. Nah, terima kasih Julian telah menyimak penjelasan dari Ibu ya. Siap, Kita Ibu. lanjut. Nah, kita lanjut. Next. Nah, Pancasila sebagai dasar, mohon maaf Rahma, yang tadi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, ini dia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, pandangan hidup merupakan suatu sistem nilai yang dijadikan acuan atau pedoman oleh manusia pada setiap perbuatan yang dilakukan dalam menjalani kehidupan. Nah, dapat dirumuskan lagi, yaitu seperangkat nilai luhur yang diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya sebagai acuan atau pedoman kehidupan bagi manusia sehingga menimbulkan tekad yang kuat bagi penganutnya untuk mewujudkan dalam kehidupan nyata. Nah, Pancasila dijadikan dasar dan motivasi tingkah laku dan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Apakah ada yang ingin berargumen lagi? Saya, Bu. Boleh, Isbel. Ya, Bu. Silahkan, Isbel. Ya, Bu. Maaf, Bu, sinyalnya. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti penting bahwa Pancasila berfungsi dan berperan menjadi fondasi dasar yang kokoh dalam berdirinya Indonesia guna membentuk persatuan dan menjaga kesatuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup memiliki arti penting bahwa Pancasila berfungsi dan berperan sebagai tolak ukur, pedoman, dan panduan hidup masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian, Ibu. Ya, bagus sekali, Isbel. Nah, sejak disahkannya secara konstitusional pada tanggal 8 Agustus 1945,
Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar ideologi negara dan pemersatu dalam peri kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Nah, sekarang anak-anak, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional yakni Garuda Pancasila yang diciptakan oleh Sudarnoto sebagai penghayatan kita dalam meyakini keberadaan Pancasila. Mari kita nyalakan mikrofon kita dan bernyanyi bersama-sama. Siap? Siap, Bu. Apa terdengar? Ya. 1, 2, 3. Nyanyi. Baik, telah selesai ya. Kenapa mikrofonnya tidak diaktifkan anak-anak? Apakah menyanyinya hanya dalam hati? Suara saya jelek, Apa Bu. terdengar? Terdengar, Bu. Apa Mungkin tadi suara terdengar? saya kecil, Dengar, Bu. Bu. Jadi nggak kedengeran. Saya nyanyi dalam hati, Bu. Suara saya jelek, Itu, Bu. Bu. Nggak pede. Takut Iya, kenal. tidak apa-apa jelek juga asal kita meyakini dan menikmati. Nah, lanjut ya, anak-anak. Terima kasih tadi sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 bagian yang terdiri dari 4 orang per kelompoknya. Nah, Ibu ingin kalian untuk mengamati dan mendiskusikan bersama kelompok kalian mengenai teks makna yang terkandung dalam lagu Garuda Pancasila. Lalu Ibu juga ingin kalian mengamati dan menganalisis video yang telah Ibu tautkan di LKPD. Nah, lalu diskusi dapat dilakukan melalui grup WA yang telah Ibu sediakan dan istilah LKPD kelompoknya ya. Untuk linknya Ibu kirimkan melalui room chat. Nah, untuk pembagian kelompoknya, kelompok 1 itu Istiana, Hanifan, Mufli, dan Julian. Apakah ada orangnya? Ya, Ada. ada, Bu. Ada, Bu. Saya, Bu. Hadir, Bu. Yang kelompok 2 itu ada Hari, Rafsan, Mira, dan Khairun. Apakah ada orangnya? Hadir, Bu. Ada. Ada ya. Nah, Ibu akan beri waktu sekitar 15 menit untuk diskusi, dan diskusi akan dimulai dari sekarang.
Selesai ya? Apakah sudah? Udah, Bu. Sudah. Yang lainnya apakah sudah? Sudah Ibu, beres. Sudah, Bu. Nah, baik. Ibu akan pilih kelompok 1 terlebih dahulu ya. Oh ya, PPT-nya boleh di next. Sudah ada ya. Sok, baik Ibu akan pilih kelompok 1 terlebih dahulu. Yuk, siapa perwakilan dari kelompoknya untuk memaparkan hasil diskusinya. Nah, kelompok 1 ini memilih memilih dua kotak yang ada di PPT tersebut. Sok, silahkan siapa? Ini Bu, saya Bu. Ibu, Ya, ya Bu. Saya memilih silakan. kelompok saya ya, bukan saya maksudnya. Kelompok saya memilih kotak 1 dan kotak 2. Ya, kita pilih dulu kotak satunya ya. Lirik dari Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Sok paparin, Hanifan. Baik Bu, saya akan memaparkannya. Maksudnya itu Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, yaitu lirik ini mengandung makna bahwa sebagai warga negara Indonesia, kita menyetujui, menerima, dan mendukung Pancasila sebagai dasar negara atau sebuah ideologi bangsa Indonesia. Ya, Jadi ya masyarakat itu mendukung gitu ideologi Pancasila untuk menjadi Pancasila itu untuk menjadi sebuah ideologi gitu. iya. Bagus sekali Hanifan. Lalu kita kembali dan kita pilih kotak nomor 2. Nah, lirik lagu Garuda Pancasila yaitu ayo maju maju, ayo maju maju, ayo maju maju. Nah, boleh dipaparkan hasil diskusinya mengenai makna kalimat tersebut. Jadi itu ya Bu, hasil diskusi dari kelompok kami itu dari apa namanya itu, baik ini mengajak masyarakat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila tersebut guna untuk meraih cita-cita yang diimpikan oleh bangsa Indonesia tersebut gitu Bu, maksudnya dari hasil dari diskusi kelompok kami. Ya, bagus sekali ya. Kita apresiasi untuk kelompok 1. Terima kasih ya Hanifan dan kawan-kawan. Ya Bu, Sekarang sama-sama Bu. sisanya, ya, sama-sama. Nah, sekarang sisanya kelompok 2 ya. Ada 3 kotak yang belum dijawab oleh kelompok 1. Sok, siapa perwakilan dari kelompok 2? Saya Bu. Boleh langsung dijawab. Ya, silakan Mira. Nomor 3 ya Bu. Ya, silakan. Pancasila dasar negara, rakyat adil, makmur, sentosa. Nah, kalimat ini tuh menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman hidup untuk meraih cita-cita bangsa. Selain itu, lirik ini juga berarti bahwa Pancasila mampu membawa setiap warga negara kepada kehidupan adil, makmur, dan sentosa. Ya, bagus sekali Mir. Sekarang kotak nomor 4. Kembali Baik. dulu yuk. Kotak nomor 4. Pribadi bangsaku ya Bu ya. Mengartikan bahwa Pancasila ini merupakan ideologi dasar yang membentuk identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Lalu sekarang kotak nomor 5.
kotak terakhir. Ayo Mira, semangat. Yang kelima itu ada Patriot proklamasi sedia berkorban untukmu. Nah, lirik ini menegaskan bahwa kita tidak hanya sekedar menerima Pancasila, namun sebagai masyarakat kita juga harus bersedia untuk berkorban demi melindungi Pancasila agar tidak terganti oleh ideologi lain. Sekian, Ibu. Ya, bagus sekali anak-anakku. Terima kasih ya untuk kelompok 2, kelompok 1. Nah, dalam hal ini kalian telah memahami kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila bagi dasar negara dan pandangan dapat kita bahwasanya adalah sebuah julukan dari 5 dasar kehidupan dan pandangan masyarakat sebagai warga negara. Dan warga pun harus wajib mendukung dan mampu mengkondisikan dalam kehidupan. Nah, lalu dapat kita lihat mengenai Pancasila dijadikan sebagai sumber segala hukum. Nah, hal tersebut juga berkaitan dengan segala kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilarang keras menetapkan kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa yang dimaksud dengan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber? Ya, Bu. Ya, Bu. Saya, Bu. Ada yang tahu apa yang Pancasila merupakan sumber darinya dan menjelaskannya kepada teman-teman? Saya, Bu, izin menjawab. Ya, silakan. Yang dimaksud Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum adalah undang-undang yang telah disahkan oleh parlemen ataupun pemerintah merupakan implementasi dari Pancasila dan semua peraturan perundang-undangan yang ada, baik tingkat pusat ataupun daerah, harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Bu. Bagaimana, Khairun? Sudah? Sudah, Bu. Apakah terdengar? Ya, cukup terdengar. Namun, ya bagus sekali ya. Oleh sebab itu, Pancasila dikatakan mutlak sebagai falsafah negara pandangan hidup bangsa, dasar negara, sistem dasar ketatanegaraan, dan juga arah politik. Nah, sekarang Ibu ingin menunjuk salah satu dari perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya mengenai video yang telah kalian simak bersama. Ibu akan pilih perwakilan dari setiap kelompok ya. Nah, Ibu akan pilih Rapsan. Apakah ada Rapsan? Ya, bagaimana, Bu? Ya. Bagaimana hasil diskusinya mengenai video yang telah kalian simak? Oh, baik, Bu. Jadi, menurut kelompok kami itu intinya kita tidak boleh tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila, Bu, dalam kehidupan kita sehari-hari guna mencapai predikat menjadi warga negara yang baik, Bu. Iya, bagus sekali. Nah, seperti yang dikatakan Julian tadi, terkait nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, bahwasanya butir-butir nilai Pancasila dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan,
persatuan, kerakyatan, dan keadilan, diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia sebagai pedoman kehidupan, sehingga menimbulkan tekad yang kuat untuk mewujudkan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Nah, dengan demikian, mempertahankan Pancasila dapat dilakukan dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila oleh sehari-hari dimanapun berada. Apakah kalian tetap sebagai warga negara Indonesia untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kalian? Anak-anak, apakah kalian siap menjadi warga negara yang baik, yang menjaga ideologi negara dan pandangan hidup bangsa? Ya, Bu. Apakah suara Ibu terdengar? Terdengar, Bu. Ya, Bu, siap, Bu, terdengar. Ya, sepertinya kalian sudah pada mengantuk ya. Jadi kurang fokus nih. Nah, baik, sekarang sudah ada di penghujung pembelajaran ya. Apakah masih ada yang akan ditanyakan kepada Ibu mengenai fungsi, kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau yang kurang paham? Ibu rasa kalian sudah memahami dan sudah cukup materi yang telah Ibu sampaikan. Nah, setelah ini, Ibu meminta kalian untuk menggali lebih dalam pengetahuan dan pemahaman kalian, yaitu dengan mengerjakan LDKP individu yang telah Ibu share sama dengan LDKP kelompok tadi ya. Halo anak-anak. Baik, Bu. Ya, baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pembelajaran hari ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, dipimpin oleh KM-nya. KM-nya siapa tadi? Atau siapa saja perwakilan dari kalian? Mohon maaf, dari kelas kalian. Saya aja, Bu. Isbel boleh? Ya, baik Iya, boleh, teman-teman. silahkan. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, marilah kita berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih juga. Sekian ya dari Ibu pematerian hari ini. Bila ada, terima kasih. Ya, Ibu.